Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai belajar hakikat. Hakikatnya belajar. Hidup adalah proses belajar. Life is learning process. Demikian judul sebuah seminar yang diadakan di sebuah hotel berbintang 5 dengan narasumber seorang motivator profesional berkelas internasional. Sudah barang tentu acara tersebut dihadiri oleh kalangan profesional papan atas, pejabat, pengusaha, para selebritis, akademisi, dan orang-orang lain yang hidup di kalangan menengah ke atas. Mengapa acara itu digelar, dikemas dengan begitu mahal, begitu mewah? Benarkah untuk mengerti makna belajar itu begitu mahal? Cobalah tanya pada orang-orang yang sekarang sukses. Adakah kesuksesan datang dengan cuma-cuma atau gratis? Tanpa proses belajar yang panjang dan tanpa kerja keras yang tidak mengenal lelah. Cobalah renungkan, di manakah posisi belajar dalam perjalanan hidup manusia, mulai dari lahir hingga mati. Bicara butuh belajar, berjalan butuh belajar, bergaul butuh belajar, bekerja butuh belajar. Apalagi mencapai kesuksesan, butuh belajar berulang-ulang dari kegagalan. Contoh nyatanya adalah Pak Prabowo. Beberapa kali harus menjalankan diri, gagal, mencoba lagi, belajar lagi dari kegagalan, gagal lagi, mencoba lagi, belajar lagi. Setelah gagal 3 kali, baru yang keempat berhasil. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan, berapa banyak kekecewaan yang harus dirasakan, berapa kali harus bangun dari kejatuhannya, berapa banyak orang yang harus dimaafkan. Bukankah semua itu menjadi pelajaran baginya? Di sini kita mendapatkan bukti bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita mau belajar terus dan terus belajar. Bidang apapun yang kita jalani dalam hidup ini, pejabat, pengusaha, pendakwah, petani, nelayan, buruh, pendidik, dan bahkan bidang-bidang kejahatan tidak lepas dari belajar. Pencuri, perampok, penipu, koruptor, dan seterusnya. Semuanya harus belajar dan terus belajar. Bila memang kenyataan hidup adalah seperti ini, lalu bagaimana dengan orang-orang yang sama sekali tidak paham makna belajar? Ambillah contoh kecil saja. Marilah kita perhatikan satu persatu, mulai diri sendiri, keluarga, sanak famili, tetangga dekat, teman, dan seterusnya. Sudahkah mereka mengisi kehidupan ini dengan belajar? Bukankah yang disebut belajar adalah menjadikan sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, gagal menjadi berhasil, dan seterusnya. Keberhasilan proses belajar itu bisa kita lihat pada perkembangan, kemajuan yang kita capai secara nyata. Bila semula kita orang miskin serta kekurangan, seiring berjalannya waktu dan usaha, kita menjadi orang kaya, berkecukupan, bahkan mampu membantu orang lain. Ini adalah bukti keberhasilan di bidang ekonomi. Bila sebelumnya kita adalah orang yang tidak peduli dengan agama, ibadah, dan akhlak, kemudian berubah menjadi taat ibadah dan pandai menghargai orang lain. Ini berarti proses belajar di bidang agama berjalan dengan baik. Bila sebelumnya kita adalah seorang yang pemurung, pesimis, dan selalu suudzon pada nasib
selalu mencari kambing hitam atas segala kegagalan, lalu berubah menjadi riang gembira, optimis, dan selalu bersyukur. Ini adalah bukti keberhasilan kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Inilah bukti-bukti nyata yang harus kita sadari, kita temukan dalam kehidupan ini. Wahai anak-anakku, murid-muridku, dari sekian banyaknya pelajaran dalam kehidupan ini, dari munculnya kesadaran pentingnya belajar dalam kehidupan ini, maka belajar hakikat adalah hal yang terpenting. Belajar hakikat adalah hakikatnya belajar yang sebenarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa lautan memiliki permukaan dan kedalaman, demikian juga dengan hidup dan kehidupan. Mempelajari syariat adalah permukaan, sedang mempelajari hakikat adalah kedalamannya. Keduanya adalah bagian dari kehidupan yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Sebagaimana adanya makna lugas dan adanya makna qiyas. Innal haqiqata bila syariatin batilatun wa syari'ata bila haqiqatin batilatun. Hakikat tanpa syariat adalah batal, sedangkan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Demikian ungkapan yang sering diucapkan para kaum sufi. Hubungan antara syariat dengan hakikat. Kita harus mengenal hakikat agar praktik syariat kita tidak sia-sia. Contoh nyata adalah ibadah haji. Apabila hanya syariat saja yang dimengerti, secara syariat naik haji harus ke tanah suci, ke Mekah, Arab Saudi, menerima panggilan atau undangan dari Allah sebagai tamu Allah. Tanpa hakikat, ibadah haji kita menjadi sia-sia. Sebab Ka'bah atau Baitullah yang ada di Mekah itu hanyalah simbol, sebagai simbol rumah Tuhan, di mana seakan-akan Tuhan berada di rumah itu. Simbol harus dipahami sebagai simbol, tidak bisa dianggap sebagai hakikat. Sebab bila dianggap yang sebenarnya, berarti Tuhan memang ada di dalam Ka'bah, dan itu berarti hanya ada di Arab Saudi, dan di negara lain pasti tidak ada Tuhan. Bila memang demikian, maka sungguh beruntung orang-orang Arab, sebab di negara tersebut ada Tuhan, sedangkan di negara lain tidak ada. Lalu keadilan Tuhan ada di mana? Wajib bagi yang mampu. Demikian salah satu syarat dari haji. Bila mampu, tidak ada masalah dengan haji. Bila tidak mampu, maka tidak menjadi halangan untuk menjadi tamu Allah. Sebab Allah ada di dalam hati hambanya yang beriman. Pentingnya memahami hakikat haji menjadi solusi bagi yang tidak mampu haji secara syariat. Belajar hakikat itulah belajar yang sebenar. Hakikat hidup dan kehidupan, hakikat Tuhan, hakikat Rasul, malaikat, kitab suci, hari akhir, surga, neraka, dan seterusnya. Tanpa mengenal hakikatnya, berarti hanya mengenal luarnya saja atau permukaannya saja. Atau dengan kata lain, cukup katanya saja. Tuhan adalah Tuhan katanya, Rasul adalah Rasul katanya, maka surga pun adalah surga katanya. Katanya surga itu ada, tetapi nyatanya bagaimana? Tanpa kita sadari, bila kita tidak mengerti sama sekali makna hakikat atau makna qiyas, kita tidak pernah belajar hakikat, kita akan masuk ke dalam dunia khayalan, halusinasi, fata morgana, atau kehidupan seakan-akan tidak akan pernah menjadi nyata. Bagaikan orang yang mimpi menemukan uang ratusan ribu dalam satu karung. Namun begitu bangun, kita akan kecewa karena ternyata hanyalah mimpi. Lalu bagaimana kita menyikapi hidup ini? Cukup hanya dengan mimpi ataukah kenyataan?
Bukankah belajar hakikat itu yang utama dan terutama? Semuanya berpulang kepada kita. Wallahu a'lam. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.